Coba bayangin deh, apakah, memelihara babi ngepet itu tidak logis? Kalau saya tanya ke Anda sekarang, kemungkinan besar Anda bakal langsung mikir, jelas nggak logis lah." Tentu saja, mayoritas orang pasti jawab begitu. Tapi, gimana kalau saya bilang bahwa di mata seorang ahli logika yang murni, jawaban Anda itu, ya, bisa jadi keliru. Hah, keliru gimana maksudnya? Nah, hari ini di penyelaman mendalam kita bakal membedah mesin penggerak pikiran manusia ini. Karena ternyata mesin pikiran ini seringkali jauh lebih membingungkan, tapi sekaligus lebih terstruktur daripada realitas fisik yang ada di sekitar kita. Oh, saya paham arahnya. Dan jujur ya, pertanyaan soal babi ngepet tadi itu sebenarnya kayak buka kotak Pandora. Soalnya kata logis itu adalah salah satu kata yang paling sering banget disalahgunakan waktu kita lagi debat sehari-hari. Betul banget. Kita semua kan merasa diri kita ini logis ya kan. Tapi jarang banget kita itu benar-benar berhenti bentar buat bongkar mesin pemikirannya tuh sendiri. Jadi di eksplorasi kita hari ini kita bakal melintasi banyak banget lanskap. Dari filsuf Yunani kuno sampai ke teknologi modern kan? Iya, persis. Kita bakal lihat gimana orang Yunani kuno memetakan ketidaktahuan, terus gimana pengacara bongkar kebohongan di ruang sidang, terus ada juga cerita gimana seorang pemikir kemerdekaan nulis mahakarya di bawah ancaman polisi rahasia Jepang, sampai akhirnya ke gimana miliaran keputusan mikroskopis itu terjadi di dalam ponsel Anda setiap detiknya. Dan semuanya itu diikat sama satu benang merah aja. Logika. Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh, ada satu catatan penting nih. Oke, apa tuh? Karena perjalanan kita ini kan bakal nyentuh gagasan historis dari tokoh yang latar ideologinya itu lumayan tajam pada masanya. Jadi, mari kita sepakati satu hal dulu. Kita di sini murni bertindak cuma sebagai montir pemikiran. Setuju, murni keilmuan aja. Betul, kita cuma membongkar mesin logikanya buat lihat gimana roda giginya berputar. Kita murni eksplorasi netral, tanpa perlu memihak sama warna politik sayap kiri atau sayap kanan manapun. Oke, sip. Jadi, mari kita urai ini. Sebelum kita bisa membedah kerumitan ponsel pintar atau debat hukum gitu ya, kita harus mulai dari akar fundamentalnya dulu. Keingintahuan manusia. Filsafat. Nah, ngomongin filsafat, ilmu yang kita bahas hari ini, segala bentuk bangunan pengetahuan itu kan dimulainya dari titik nol yang sebenarnya nggak nyaman banget, yaitu keraguan. Kayak paradoksnya Socrates itu kan? Itu dia. Socrates pernah bilang, yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Pengakuan ini bukan berarti dia lemah loh, justru ini fondasi mutlak. Tanpa merasa bodoh, manusia tuh nggak bakal pernah mulai nyusun pengetahuan yang terstruktur. Iya, masuk akal. Saya jadi ingat ada satu metafora dari Will Durant yang menurut saya tuh ngejelasin mekanismenya dengan sempurna banget. Metafora yang invasi militer itu bukan? Betul. Bayangin aja sebuah invasi militer. Filsafat itu ibarat pasukan marinir. Tugas mereka adalah mendarat pertama kali di pantai yang gelap, terus berspekulasi, menerobos ketidaktahuan kita, dan akhirnya merebut garis pantai pemikiran baru. Mereka yang nantang dogma kuno ya? Iya, mereka ngamanin areanya. Tapi kan marinir nggak bangun kota. Setelah area abstrak itu aman, baru deh pasukan infanteri masuk. Nah, infanteri ini adalah sains atau ilmu pengetahuan. Mereka yang bawa alat beratnya? Mereka membelah gunung, merambah hutan. Sains ngambil lahan spekulatif yang udah dimenangin filsafat tadi, terus mengolahnya jadi disiplin ilmu yang terukur. Mengubah pertanyaan, kayak alam semesta ini terbuat dari apa sih? Jadi ilmu fisika dan kimia. Tapi tunggu dulu. Kalau filsafat itu marinir yang merebut pantai, terus sains itu prajurit infanteri yang bangun pangkalannya, Terus? logika posisinya di mana? Nah, itu. Dulu saya selalu mikir logika itu cuma semacam peta navigasinya aja buat mereka. Peta navigasi sih kayaknya terlalu pasif ya. Lebih pas kalau kita anggap logika itu sebagai hukum gravitasinya pikiran. Wah, gravitasi? Menarik. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, di dunia fisik, gravitasi itu kan memastikan benda nggak melayang kemana-mana tanpa arah. Nah, di dunia pemikiran, logika itu adalah aturan mekanis yang mastiin argumen filsafat atau temuan sains itu nggak melayang jadi omong kosong. Tanpa aturan ini, pikiran kita bakal tabrakan terus tanpa bisa dievaluasi. Oke, mari kita bawa konsep gravitasi pikiran ini ke dunia nyata. Dan disinilah bagian yang sangat menarik. Balik ke pertanyaan Anda di awal tadi soal babi ngepet.
Iya, dari diskusi Chania Cita ya. Betul. Skenario soal apakah miara babi ngepet bisa bikin kaya raya itu kan memancing emosi banget. Dan jawabannya memicu perdebatan sengit karena ternyata, Orang pakai dua jenis gravitasi yang beda secara bersamaan. nah, persis. Dan mereka sering nggak sadar, ini tuh akar dari hampir semua miskomunikasi di media sosial zaman sekarang. Orang tuh sering mencampur adukan antara logika material sama logika formal. Material itu yang ngetes realitas fisik kan? Iya, Penalaran sehari-hari yang ngetes apakah sebuah pernyataan itu nyambung sama dunia nyata. Jadi pas orang bilang, ih babi ngepet itu nggak logis, maksud mereka sebenarnya adalah itu nggak materialistis. Bukti empirisnya nggak ada di dunia nyata. sementara di sisi lain, logika formal itu sama sekali nggak peduli sama dunia nyata. Sama sekali nggak peduli, dia cuma peduli sama strukturnya aja. Chania sempat ngasih contoh silogisme deduktif yang absurd banget soal ini. Gimana contohnya? Premis pertamanya gini, semua yang memiliki rambut adalah perempuan. Terus premis keduanya, si A memiliki rambut. Kesimpulannya, Maka, si A adalah perempuan. dan kalau secara logika formal, penarikan kesimpulan itu 100% valid. Sempurna malah. Nggak bikin kita kelihatan bodoh? Sama sekali enggak. Kalau Anda ngerti fungsi aslinya, logika formal itu fungsinya cuma buat mengisolasi mekanisme berpikir dari isi pikirannya. Mengisolasi mekanismenya. Iya. Kenapa ini penting? Soalnya manusia tuh sering banget kejebak sama isi yang emosional. Sampai mereka nggak sadar kalau mesin penalaran mereka tuh sebenarnya rusak. Dengan nguji secara formal, kita mastiin mesinnya nyala dulu dengan benar. Oh, saya mulai paham. Kalau mesinnya udah benar, tapi kesimpulannya tetap absurd di dunia nyata, ya berarti kita tahu yang salah itu data awalnya, bukan cara otak kita memproses data itu. Ini tuh ibarat kita lagi bahas coding di dalam sebuah video game ya. Gimana analoginya? Logika formal itu adalah aturan coding dari game tersebut. Katakanlah baris kodenya bilang karakter bisa melompat 2 kali di udara. Hmm. Maka secara logika game itu valid dan karakternya beneran lompat 2 kali di layar. Sementara logika material itu ibarat pemain yang duduk di depan layar terus protes. Hei, hukum fisika mana yang ngizinin manusia lompat di atas udara kosong? Pemprotes ini kan mencampur adukan aturan coding game sama aturan fisika dunia nyata. Analogi yang brilian banget. Ini juga disinggung di bukunya Bo Bennett yang judulnya Logically Fallacious. Dia peringatin kita betapa seringnya tumpang tindih ini dieksploitasi sama orang-orang. Politikus sering banget pakai ini kan? Karena strukturnya kerasa benar, audiens jadi tanpa sadar nerima kebohongan empirisnya. Kita tuh gagal membedalin mana yang cacat kode dan mana yang cacat realitas. Gila ya. Jadi kita punya aturan coding yang kaku banget di kepala kita. Terus gimana ceritanya kalau aturan deduktif ini kita terapkan secara paksa buat ngendaliin sesuatu yang sangat berantakan dan penuh emosi kayak kelakuan manusia di ruang pengadilan? Nah, ini ranahnya hukum. Dan berdasarkan diskusi Dr. Wagiman tentang logika hukum, banyak banget miskonsepsi di masyarakat. Orang mikir jadi pengacara itu intinya cuma kuat-kuatan nyapalin pasal. Padahal nggak gitu ya. Jauh lebih matematis dari itu. Hukum itu sebenarnya adalah produk terapan dari logika formal. Hakim tuh nggak duduk di sana buat nilai siapa yang nangisnya paling keras atau siapa yang paling bermoral loh. Mereka nguji model logikanya. Betul. Mereka nguji model logika yang dibangun sama pihak-pihak yang lagi perkara. Ada 3 tahapan mekanis yang harus disusun dengan sempurna. Coba deh kasih saya skenario kasarnya, gimana pengacara pakai 3 tahap ini buat motong kebisingan emosi di ruang sidang? Oke, tahap pertama itu menetapkan konsep. Dalam hukum, konsep ini dikunci jadi definisi yang super ketat. Misalnya, apa sih definisi mencuri? Ngambil barang orang lain? Secara hukum, definisinya adalah mengambil barang milik orang lain dengan niat memiliki secara melawan hukum. Definisi ini ngunci maknanya biar nggak geser-geser. Nah, tahap kedua, merangkai konsep ini jadi proposisi atau pernyataan fakta dari kejadiannya. Yang paling mematikan, yaitu menarik konklusi pakai silogisme deduktif, menggabungkan premis mayor sama premis minor. Oke, jadi premis mayornya itu undang-undang, premis minornya itu kelakuan si terdakwa kan? Tepat sekali. Bayangin ada ruang sidang yang lagi ricuh. Terdakwa nangis-nangis bilang saya ambil roti itu karena anak saya kelaparan, saya ayah yang baik. Secara moral pasti bikin sedih sih. Iya, menyentuh banget. Tapi secara logika hukum, pengacara lawan bakal motong itu dengan dingin banget. Premis mayornya, siapapun yang ngambil barang orang secara melawan hukum adalah pencuri. Premis minornya,
Terdakwa ngambil roti milik toko. Konklusi logisnya, ya terdakwa adalah pencuri. Wah, motif kelaparannya sama sekali nggak masuk ke gerbang logika itu ya? Sama sekali enggak. Kecuali ada premis mayor lain dalam undang-undang yang ngasih toleransi buat keadaan darurat kayak kelaparan. Kalau nggak ada, fakta dia lapar itu terlempar keluar dari persamaan. Makanya pengacara yang datang cuma modal orasi berapi-api tanpa merakit silogisme yang ketat. Itu ibarat bangun gedung pencakar langit di atas lumpur ya? Persis, argumennya bakal langsung runtuh pas diuji hakim. Karena mata rantai jika A dan B, maka C-nya itu terputus. Kemerian sekaligus keindahan dari sistem deduktif ya. Tapi kan hukum itu pada akhirnya buatan manusia, kita yang nulis premis mayornya, kita bisa aja ngubah undang-undangnya besok pagi kalau mau. Tentu saja. Nah, pertanyaannya gimana pas logika ini berhadapan sama alam semesta? Di mana premisnya itu ditentuin sama hukum fisika yang sama sekali nggak bisa kita negosiasiin. Ini yang bawa kita ke sumber historis yang ngebahas mahakarya Tan Malaka, Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Konteks dari sumber ini sendiri aja udah ngasih bobot urgensi yang luar biasa loh. Buku ini kan nggak ditulis di perpustakaan atau ruang akademik yang nyaman. Nulisnya zaman penjajahan militer Jepang kan, sekitar tahun 42. Iya, disusun selama 8 bulan secara sembunyi-sembunyi. Penulisnya harus nyamar, pindah-pindah tempat, kerja di bawah ancaman eksekusi polisi rahasia. Dan di tengah situasi bertahan hidup yang se-ekstrem itu, alih-alih nulis buku tentang taktik perang gerilya atau senjata, dia justru nulis buku tentang Cara berpikir. betul, dia membedah benturan antara logika mistik melawan materialisme sains. Kenapa ini penting banget buat dia waktu itu? Karena dia melihat kalau kemerdekaan fisik tuh mustahil tercapai kalau mesin pikiran rakyatnya masih kejebak di masa lalu. Logika mistik itu kan berakar pada asumsi kalau realitas fisik bisa diciptakan instan dari ketiadaan cuma lewat entitas gaib atau roh dewa. Cukup dengan sabda, jadilah materi. Dan Tan Malaka pakai logika sains buat membongkar kalau pandangan ini tuh nabrak dinding hukum fisika ya. Nabrak keras. Ini sangat melanggar hukum evolusi sama hukum kekekalan energi. Dari kacamata sains evolusi, kehidupan tuh nggak muncul seketika dalam wujud yang sempurna. Dia berevolusi bertahap selama jutaan tahun lewat adaptasi yang brutal. Dan yang soal kekekalan energi? Karya ilmuwan kayak Joule atau Dalton udah ngebuktiin kalau energi dan massa di alam semesta ini nggak bisa diciptakan dari kehampaan. Dan nggak bisa juga dimusnahkan. Mereka cuma berganti bentuk. Oh, paham. Jadi kalau saya bakar kayu, materi kayunya tuh sebenarnya nggak lenyap jadi ketiadaan kan? Dia cuma berubah jadi karbon dioksida, uap air, abu, panas. Iya, Dan kalau masanya dikumpulin semua di ruang tertutup, beratnya bakal persis sama kayak kayu dan oksigen awalnya. tepat banget. Sains menuntut adanya proses mekanis. Sesuatu yang material harus berasal dari sesuatu yang material juga. Logika sains nggak ngizinin adanya jalan pintas berupa keajaiban. Ada satu metafora dari Tan Malaka yang nempel banget di kepala saya soal gimana sains itu mecahin masalah tanpa harus tersesat. Metode pertemuan jalan locus atau intersection of logic. Analogi pemburu macan itu ya? Iya, itu ilustrasi yang cemerlang banget soal efisiensi rasionalitas. Bayangin ada seorang pemburu di hutan rimbun yang lagi nyari macan. Nah, macan ini lagi berburu babi hutan. Oke. Pemburu yang nggak logis, yang cuma modal keringet doang, dia bakal nelusurin setiap inci jejak macannya. Kemanapun macannya muter-muter. Mungkin bakal jalan puluhan kilometer dan capek sendiri. Pendekatan yang sangat tidak efisien. Sangat. Tapi pemburu yang pakai efisiensi logika, dia tahu kalau macan ini punya tujuan material, yaitu si babi hutan. Jadi pemburu ini cukup memetakan arah jalurnya si macan, terus memetakan arah jalurnya si babi, dan nyari satu titik potong di mana dua jalur itu bakal ketemu. Di persimpangan itulah masalahnya terpecahkan. Dia ngemat waktu dan energi karena nyari pola kausalitasnya. Makanya, logika di sini tuh bukan cuma teori akademis. Ini adalah alat bedah buat nembus kerumitan. Dan ini juga alasan kenapa sumber ini ngeritik keras banget solusi-solusi yang murni spiritual buat nyelesain masalah yang sifatnya material. Ini nyambung ke kritikan dia soal konsep perlawanan ahimsannya Mahatma Gandhi kan? Dari kacamata materialisme, gimana tuh jelasinnya biar gampang dipahami? Intinya sih sangat praktis. Kalau ada krisis yang wujudnya material, misalnya ya, penjajahan ekonomi, atau pabrik yang meres puruh, atau rakyat yang lagi kelaparan, maka solusinya harus pakai mesin material juga.
Nggak bisa cuma didoain ya. Ya, nyuruh rakyat berpuasa atau memurnikan jiwa secara spiritual itu mungkin ngasih kedamaian batin. Tapi kedamaian batin kan nggak ngasilin beras, nggak memproduksi traktor, dan jelas nggak matahin dominasi militer musuh. Jadi solusi spiritual itu nggak punya titik potong kausalitas sama masalah perut lapar ya? Betul, untuk mengubah realitas materi, Anda harus mengorganisasi materi. Gila. Jadi apa makna dari semua ini? Kita udah ngelihat filsuf yang pakai ketidaktahuan sebagai senjata, pengacara yang ngerakit silogisme kayak mesin pemotong, ilmuwan yang nolak keajaiban demi hukum sebab akibat materialistik. Kemana ujung dari evolusi pemikiran ini? Ke arah terwujudnya gagasan abstrak itu jadi entitas yang fisik. Titik puncak dari semua coding logika formal yang kita obrolin dari tadi, itu berujung pada sesuatu yang sekarang lagi Anda genggam. Atau alat yang lagi Anda pakai buat dengerin suara kami ini. Ironi yang luar biasa sih ini. Seluruh perdebatan filsafat ribuan tahun soal apa itu benar dan apa itu salah, pada akhirnya dibekukan sama manusia jadi benda fisik yang namanya gerbang logika atau logic gates. Merujuk ke penjelasan teknis dari guru digital, miliaran gerbang logika inilah yang sekarang berdenyut di dalam prosesor ponsel pintar dan komputer Anda. Mereka murni memproses angka 1 yang mewakili benar dan angka 0 yang mewakili salah. Coba deh, buat Anda yang dengerin, bayangin gerbang logika ini secara visual kayak susunan saklar air. Aliran airnya itu adalah listrik. Komputer tuh bisa ngerangkai triliunan pemikiran rumit cuma modal segelintir saklar dasar. Ada gerbang N, gerbang OR, sama gerbang NOT. Gimana cara kerja gerbang N kalau dibahasakan sehari-hari? Mirip banget sama pengacara di ruang sidang tadi. Gerbang N ini punya 2 input dan 1 output. Dia cuma bakal menyala atau ngeluarin nilai 1 jika dan hanya jika kedua inputnya bernilai benar. Kalau salah satunya gimana? Misalnya input A benar tapi input B salah, ya outputnya langsung mati alias 0. Nggak ada toleransi sama sekali. Terus ada lagi gerbang OR. Nah, kalau OR ini lebih longgar kan? Iya, outputnya bakal nyala asalkan salah satu dari inputnya bernilai benar. Ini semacam saklar kompromi lah. Tapi yang paling bikin takjub sih gerbang NOT. Kenapa tuh? Gerbang ini tuh bertindak sebagai pembalik realitas. Kalau Anda masukin nilai 1, dia balikin jadi 0. Kalau Anda masukin kebenaran, dia keluarin kepalsuan. Ini adalah bentuk fisik dan mekanis dari kata penyangkalan atau tidak. Dan apa yang baru aja Anda jabarin tadi, itu adalah arsitektur mikro dari seluruh peradaban modern kita loh. Nah, ini yang harus Anda ingat. Setiap kali jempol Anda ngetuk layar buat nge-like foto atau ngetik pin rekening bank, ngetik sandi di layar, Anda tuh nggak sekedar nyentuh permukaan kaca. Ketukan itu memicu rentetan elektron kan? Betul, meluncur ngelewatin jutaan gerbang silogisme. Jika arus A ada dan arus B nggak ada, maka nyalakan piksel merah di layar. Jutaan hukum deduktif ini dieksekusi dalam hitungan mikrodetik tanpa satu pun cacat logika. Pemikiran manusia beneran diubah jadi kilatan cahaya. Kalau kita narik mundur lensa kita buat ngelihat keseluruhan perjalanan yang udah kita bahas, kita bakal sadar kalau logika itu bukan sekedar materi hafalan sekolah. Ini adalah instrumen penyintas manusia. Kita pakainya buat menertibkan masyarakat lewat hukum ya. Terus kita pakai buat nyingkap rahasia semesta lewat sains empiris. Dan puncaknya, kita berhasil mencetak logika itu di atas silikon buat bantu kita ngitung bintang di galaksi. Wah, jadi fondasi arsitektur peradaban kita ini sebenarnya sama sekali bukan semen atau baja ya. Fondasinya adalah aturan bernalar itu sendiri. Persis. Jadi buat Anda yang mendengarkan, saat Anda menavigasi keseharian Anda besok, saat baca berita kontroversial di lini masa medsos, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Hukum gravitasi mental mana nih yang lagi bekerja di kepala saya? Apakah saya lagi kejebak pada logika material dan memprotes sesuatu yang sekedar coding formal? Atau apakah sedang pasrah pada logika mistik ketika seharusnya mencari titik potong empiris kayak si pemburu macan tadi? Nah, menguasai saklar-saklar di pikiran ini adalah satu-satunya cara biar Anda nggak dikendalikan sama arus informasi yang menyesatkan. Mengidentifikasi mesin di balik sebuah pemikiran, itu jauh lebih memberdayakan ya daripada cuma sekedar ributin isi permukaannya aja.
Setuju 100%. Dan perjalanan panjang kita hari ini menyisakan satu pemikiran provokatif terakhir nih buat Anda renungkan. Selama ribuan tahun, para filsuf ngajarin kalau manusialah sang arsitek logika. Kita yang nyusun bahasa mesin buat komputer kita. Tapi dengan meroketnya evolusi kecerdasan buatan belakangan ini, Iya. Jaringan saraf digital ini kan sekarang memproses miliaran gerbang logika jauh lebih masif dan nggak kenal lelah dibanding otak biologis kita. Nah, ada sebuah anomali yang mulai muncul. apakah suatu hari nanti Apakah suatu hari nanti, sirkuit silikon yang murni terbuat dari saklar logika ini bakal mulai berbalik arah dan berfilsafat tentang eksistensi penciptanya? Akankah mesin 1 dan 0 kita ini akhirnya bertanya, apa sebenarnya makna menjadi manusia, layaknya Sokrates bertanya pada alam semesta? Sebuah fondasi tak kasat mata yang kini mungkin sedang menyusun kesadarannya sendiri. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.